Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Zainal Farid, Saya Mas Yanawi di Karo. Saya Riki Hilda Dunia. Saya Aisyah Putri Amanda. kami akan presentasikan hasil penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi Islam pada kelompok peternakan sapi perah di Desa Sendang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki peternak, menganalisis potensi ekonomi yang ada, serta merancang model pemberdayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Objek penelitian kami adalah kelompok peternak sapi perah yang berlokasi di Desa Sendang. Peternakan sapi perah menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat setempat. Pemberian pakan, pemerahan susu, serta penjualan hasil produksi kepada koperasi atau pengepul. Usaha peternakan ini telah berjalan secara turun-temurun dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian warga maupun masyarakat sekitar. Namun demikian, para peternak masih menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga susu, serta kurangnya inovasi produk olahan susu yang bernilai tambah. Berdasarkan observasi dan wawancara, kami menemukan beberapa aset yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang pertama ada aset alam, yaitu lahan peternakan yang memadai, ketersediaan pakan ternak, lingkungan yang mendukung usaha peternakan. Kedua, aset manusia, pengalaman peternak dalam mengelola sapi perah, keterampilan dalam pemerahan dan perawatan ternak. Lalu ada aset sosial, adanya kelompok peternak yang aktif, kerjasama dan solidaritas antar peternak, dukungan pemerintah desa dan koperasi. Lalu ada aset ekonomi, produksi susu segar setiap hari, potensi pengembangan produk olahan susu, akses pemasaran melalui koperasi dan pasar lokal. Sama-sama merintis tuh kira-kira dari mulai berapa populasi sapinya? Dulu tuh gini Mas ya, ceritanya itu saya ini memang dari nol, bahkan dari nol. Mengapa saya bilang dari nol? Karena awalnya berdiri dulu itu modal dari membeli timbangan susu. Oh, timbangan susu. Nah, yang masih pada zaman itu belum ada timbangan susu digital. Masih yang pakai itu. Ya pakai berat. Ya pakai berat itu lah itu berdirinya itu. Terus untuk populasi sapinya belum banyak Mas, karena saat zaman merintis kan belum dapat peternak. Untuk pemasoknya sendiri dari anggota-anggota kami dan bahkan dari kerabat begitu Mas. Terus seiring berjalannya waktu semakin banyak dikenal orang dan semakin ramai peternak di daerah sini kan semakin berkembang sapinya, ya kan. Terus hampir setiap orang di sini tuh memiliki sapi. Nah, terus itu kan semakin banyak popularitas sapi, akhirnya bergabunglah Ada kelompok atau organisasi di sini yang bekerja sama atau? Kalau kelompok kami ada dari atasan kami, yaitu dari Jaya Abadi itu sebagai pengepul. Ya pengepul. Kami kan mengumpulkan dari petani, nah terus kita setornya ke sana, masuk ke DO pabrik begitu. Soalnya kita mau ke pabrik langsung, belum ada DO. Kalau boleh tahu itu Jaya Abadi nanti storenya ke susu apa Mas kalau boleh tahu? Kalau hari ini ke pabrik Nestle. Oh, Nestle. Ya, kira-kira ada nggak Mas lembaga kayak pemerintah desa yang mendukung? Kalau dari pihak desa ya pasti mendukung Mas, tapi kalau secara formal
yang bekerja sama kami berdiri secara independen. Kira-kira butuh surat izin nggak Mas untuk mendirikan? Pasti Mas. Pasti. Dari mana surat izin? Surat izin itu masih ya terutama dari desa, dari kabupaten. Soalnya kan distributor yang pertama ya Mas, distributor pakan itu sekarang harus sudah tersertifikasi nasional, terdaftar. Kalau enggak terdaftar itu namanya ilegal, nanti pada ada jalur hukumnya. Oh ya, harapan 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu Bang? Kalau harapan sih yang pasti usahanya lebih berkembang, lebih sejahtera petaninya. Terus kalau yang lainnya itu harapan saya ya Mbak, supaya kaum muda itu tidak mau bekerja Pak. Karena gini Mas ya, banyak generasi muda itu yang memandang bahwa sektor peternakan itu kotor. Ya kotor. Tapi fakta lapangan tidak begitu kok. 99% penduduk di Kecamatan Sendang hidupnya sejahtera karena hadirnya sapi perah di Luwanti. Pokoknya sebagai kaum muda nggak usah malu lah kita kerja apa, yang penting kerja kita. Berdasarkan aset dan permasalahan yang ditemukan, kami merancang model pemberdayaan ekonomi Islam yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip keadilan, kerjasama, dan kebermanfaatan. Program 1 yaitu ada penguatan kapasitas peternak, ada pelatihan manajemen usaha peternakan, pelatihan kesehatan dan produktivitas ternak, edukasi kewirausahaan berbasis syariah. Program kedua yaitu pengembangan produk halal dan bernilai tambah, yaitu produksi susu pasteurisasi, pengemasan produk yang lebih menarik dan higienis. Program 3 yaitu penguatan permodalan syariah, yaitu pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah atau musyarakah, pengembangan dana sosial Islam seperti zakat produktif dan wakaf produktif. Program keempat yaitu pemasaran digital, ada promosi melalui media sosial, penjualan melalui marketplace, pembuatan branding produk susu lokal. Model ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan peternak sekaligus menciptakan usaha yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, kelompok peternak sapi perah memiliki aset yang kuat untuk dikembangkan menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing. Pemberdayaan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Nilai-nilai Islam seperti kerja keras, amanah, tolong menolong, dan keadilan ekonomi menjadi landasan dalam pengembangan usaha peternakan ini. Program pemberdayaan yang kami rancang juga mendukung tujuan SDGs, yaitu SDG 1 tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.